Halo, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya konversi, bagaimana cara penulangan besi. Ini termasuk penulangan besi wermes, besi lantai, besi kolom, besi sengkang. Sengkang ini bisa jadi kita buatkan di sengkang, bisa kita gunakan untuk sengkang kolom, bisa kita gunakan untuk sengkang pada balok. Sama, yang ini juga, ini bisa dipakai untuk balok, bisa juga dipakai untuk besi kolom. Yang pertama saya akan bahas tentang penulangan besi polos atau ulir. Oke, pertama saya jelaskan besi wermes ya. Besi wermes itu bisa dikonversi dari besi ulir, besi polos menjadi wermes. Ini saya jelaskan satu-satu. Ini besi polos, FY, FYP polos, artinya FY ini kekuatan besinya, FYP-nya itu 2400 MPa. Kalau yang besi ulir itu FY-nya besi ulir itu 4000. Untuk wermes adalah 5000 FY. FY Wermes. FYW ini artinya FY Wermes. Sama panjang lantai kita adalah saya ambil sampelnya jaraknya 1000 ya. Di sini 1000 maksudnya di sini adalah 1 meter. Yang saya tinjau adalah 1 meter, dalam 1 meter. Ini mempermudahkan saya. Dalam 1 meter kan walaupun kita ambil di lapangan untuk 1000 meter, kita penting dalam 10 meter. Dalam 1 meter itu saya udah dapat ketentuannya. Saya patok dari 1 meter. Pertama, yang saya tinjau di sini besinya adalah besi D10, diameter 10. Jaraknya itu adalah 150. Ini dalam mili semua ya, dalam milimeter. Ini jaraknya milimeter ya. Terus untuk konversinya kita harus mencari asnya. Kita cari as dulu besinya. As ini dapatnya dari mana? Ini dari jarak lantai. Jarak lantai yang kita tinjau itu dibagi dengan jarak penulangan. Jarak lantai yang kita tinjau 1 meter dibagi dengan jarak penulangan. Lalu ininya ada 314 itu adalah pi. Pi itu kan nilainya 3,14 dikali dengan 5. 5 ini dasarnya itu adalah diameter. Diameter itu dibagi 2 R. Ini adalah setengah. Ini R-nya. Ini kalau saya buatkan rumusnya di sini ini adalah R. R diameter tulangan. Radius diameter tulangan. Nah, dikalikan dengan diameter tulangan, atau bisa juga kita buatkan secara singkatnya ini adalah kali 2. Bisa juga. Terus kita dapat ininya. Ini adalah asnya. Kita sudah dapat as dari penulangan D10. Saya bahas di sini ulir. Di sini ulir ternyata. Lilingnya ulir. Terus untuk kebutuhan wermesnya, kita cari juga asnya. Asnya berapa? Rumusnya itu as kali FYD dibagi dengan FYW. FYD ini adalah diameter. FYD itu diameter ulir nih. FYD dibagi dengan FY-nya wermes. Lalu kita dapat nilainya. Lalu FY-nya nih. Dapat asnya di sini, as kan. Kita udah dapat asnya di sini, saya udah cari. Lalu dikali dengan FYD ulir dibagi dengan FYD wermes. Saya di sini udah dapat milimeter perseginya, asnya. Lalu kita coba di sini. Kita butuh wermes berapa sih yang kita perlukan untuk pengganti besi ulir 10 itu. Kita coba-coba di sini.
kita lakukan percobaan. Ini trial dan error di sini. Pertama kita asumsikan pakai Wermes 7 M7, Wermes M7 contohnya. Kita asumsikan pakai Wermes M7 dengan jaraknya. Wermes kan sudah ditentukan ya, jarak Wermes itu kebanyakan di lapangan itu adalah 150 jaraknya, 150 kali 150. Kalau di sini jaraknya ya udah ketentuan ya. Ini adalah barang pabrik. Lalu kita cari asnya tadi ya. Ini as yang dicoba-coba, ini asnya. Ini kita kalikan dengan ketentuannya adalah 0,25. Ini ketentuan ya. 0,25 dikali dengan pi 314. Di sini dikalikan pi dikalikan dengan diameter dikali dengan 1000. 1000 ini adalah jarak pengulangan. Jarak yang kita tinjau itu 1000 adalah di sini artinya 1 meter jarak kita tinjau. Lalu kita dapat asnya, as Wermes. As Wermes itu sekitar 256,43. Kita cek untuk ininya, kita cek apakah dia oke atau tidak oke. Di sini saya udah buatkan ya secara otomatis, dan nanti saya tunjukin juga cara pembuatan warnanya ini. Kalau dia tidak oke jadi warna merah, kalau tidak oke jadi putih aja, atau yang lain. Kalau nanti saya balik juga. Sebenarnya ini saya bisa buatkan ini 2 warna, tapi di sini saya tunjukkan kalau dia tidak oke warna merah aja. Coba di sini 7 pertama, kita coba-coba ya, karena di sini pertama 7. Kalau seandainya di sini tidak oke, kita ganti lagi M8. Dia tidak oke juga, ganti M9. Nah, di sini M9 jadi oke. Baru kita pakai M9. Ini sudah oke karena M9 sudah oke. Kita cek di sini. Yang kita butuhkan itu 418,67, sedangkan Wermes M9 itu 423 berarti lebih besar ya, lebih besar 423 dari ini. Oke, ini sudah oke, nyatanya sudah oke. Bagaimana sih rumusnya untuk cek ini? Bagaimana sih rumusnya? Kalau ini saya udah tahu ya, ini dari kebutuhan Wermes, ini dari uji coba Wermes yang kita pakai berapa. Lalu bagaimana sih untuk pengecekan ini? Rumusnya kita pakai rumus if juga ya. Di sini untuk penghitungan teknis sipil itu kebanyakan pakai rumus if untuk menggampangkan pekerjaan. Kita di sini bukan if K23 itu adalah ini uji coba Wermes lebih kecil dari 23, lebih kecil dari sini ya, 23. Kesimpulannya titik koma atas angka 2, titik 2 atas tidak oke, titik 2 atas koma. Kalau saya koma ya. Kalau seandainya teman-teman tidak bisa koma, berarti pakai titik koma, titik 2 atas oke atau tidak oke. Oke, tutup kurung. Di sini saya salah buat ini, dia seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi penggunaan besi D10 itu, D10, diameter 10,
jarak 150 dapat digantikan dengan wear mesh M9. Ini saya udah bahkan linknya supaya memudahkan saya. M9 jarak 150. Inilah cara untuk konversi besi polos atau besi ulir, ini sesuai kebutuhan nanti, besi ulir ke wear mesh. Atau sebaliknya, konversi wear mesh ke besi ulir atau besi polos. Ini sama, kita balik aja rumusnya ini. Sama, kita balik aja rumusnya. Bisa dipakai rumusan ini, tapi rumusnya harus dibalik. Oke. Lalu untuk ini tadi ya, ini penjelasan kalau dia merah, kalau pakai besi 8 ini merah, kalau besi 9 oke mendekati ya, ini oke, berarti pakai M9. Caranya ya, kita buka home, lalu conditional formatting, lalu kita pilih rule, lalu ini kita buatkan formatnya, ambil format use format to determine which cell to format. Lalu ini kita buatkan linknya. Apabila ini kurang dari 400 ini adalah merah. Misalnya ini saya buatkan ini ya. Lalu ini rumusnya segini aja, kita format segini, lalu kita ganti kuning. Oke, kita buatkan 7, nanti dia kuning. Seperti itulah caranya. Jadi ya, besi ekstra plat lantai, kalau saya tinjau di sini bisa juga untuk plat lantai. Plat lantai pertama, lebar lantai yang kita tinjau. Saya di sini lebih senang untuk meninjau sesuatu untuk menggampang itu adalah 1 meter. Karena tidak perlu lagi kita cari-cari, misalkan kita butuh 10 meter ya kali 10 aja lagi. Seperti itu. Ini tidak jauh berbeda dengan tadi rumusnya. Kita perlunya cari as. Inti pokoknya untuk konversi itu adalah asnya. Kita mencari asnya. Di sini kita cari as. Itu D13, jaraknya 150. Saya besinya jarak digambar segini. D13 jarak 150. Lalu asnya kita cari. D itu adalah panjang lantai yang kita tinjau, itu dibagi dengan 150. 150 itu adalah jarak penulangan digambar ya. Lalu dikali dengan pi, ini sama, kita cari asnya sama, dibagi dengan dikali dengan 13 dibagi 2, kita cari R-nya sama dengan yang tadi ya, cari as tulangan polos sama nilainya, ini dibagi ini saya link ke sini sama ya, sama sini, dapat hasilnya ini per meter dari. Lalu saya tinjau M16 ini asnya berapa sih? Tinjau M16 saya tinjau. Kalau yang kita tinjau tidak perlu cek ini lagi ya, seperti ini jaraknya ya, sini. Lalu adalah 3 pi dikali diameternya dikali diameter lagi kali 2 boleh juga ya. Ini antara ini sama karena saya linkkan saja ke sini. Lalu dapat asnya. Asnya itu K3 pi dikali dengan R dikali dengan R, dapat diameter luasnya di sini. Luas asnya ini, dapat asnya di sini. Lalu ini saya bagi ini. As besi yang mau kita ganti, kita bagi dengan
as besi yang kita rencanakan. Itu dapat 4,4 batang. Ini artinya batang ya. Kalau 4,4 batang, kalau konversi besi itu kita tidak boleh konversinya nilainya ke bawah, karena takutnya terjadi pelemahan. Kita harus menjadikan dia ke atas. Kalau kita ketemu 4,4, kita harus naikkan dia ke atas. 4,4 ini kita naikkan jadi 5 batang. Jadi jumlah tulangan kita butuhkan itu adalah 5 batang untuk plat. Simpulannya adalah, jadi besi yang pertama kita pakai di gambar itu D13, jaraknya 150, lebih rapat ya, jaraknya 150 mm atau 15 cm. Itu menjadi D16, kita pakai yang ada D16, itu jaraknya 227. Ini alasannya apa? Kita kebutuhan di lapangan itu besi 13. Misalkan stok besi 13 itu habis di lapangan, kita butuh cepat ya. Sambil kita beli pembesian, beli besi lagi ke tempat pembesian atau pesan besi lagi. Yang ada di lapangan adalah besi 16. Kita pakai dulu untuk 1 hari, atau misalkan kita tidak bisa ditunggu misalkan besinya untuk di lapangan, kita bisa pakai ini aja secara cepat. Ya, oke. Untuk plat lantai tidak seribet dengan wear mesh tadi ya, tidak seribet. Lalu kita bahas untuk pembesian kolom. Untuk pembesian kolom sama juga dengan pembesian plat lantai ya. Sama juga untuk pencariannya sama. Seperti ini. Saya kemarin catatannya. Ya, pembersihan kolom sama. Tidak jauh berbeda dengan cara penghitungannya pembersihan plat lantai. Pembersihan tulang pokok kolom ya. Jangan disamakan nanti dengan pembersihan sengkang yang berbeda, lebih banyak perhitungan dari ini. Pertama cari kita asnya. Untuk pencarian sengkang seperti ini juga. Panjang. Kita butuh jaraknya juga sama. Kita boleh. Cara pencarinya sama. Oke, itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau ini rasanya bermanfaat, tidak salah dong untuk like, subscribe channel saya, Ceril Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.